Pernahkah Anda berpikir, jangan-jangan tanda-tanda awal penyakit Alzheimer itu sama sekali tidak berhubungan dengan memori? Kita terbiasa mengira bahwa semuanya berawal dari lupa meletakkan kunci atau lupa nama orang. Tapi bagaimana jika saya katakan, orang terdekat Anda mungkin masih bisa mengingat detail peristiwa 30 tahun lalu dengan jernih, namun di saat yang sama, penyakit ini sudah mulai bekerja secara diam-diam. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda paling awal dan paling tidak kentara dari penyakit Alzheimer. Ini adalah detail-detail kecil dalam keseharian yang sering kita anggap sepele, mengira itu hanya karena kelelahan, sifat buruk, atau sekadar proses penuaan. Dan mengetahui tanda-tanda ini dapat membantu kita memenangkan aset paling berharga yang kita miliki, waktu. Mari kita luruskan dulu. Penyakit Alzheimer bukanlah sekadar pikun akibat faktor usia. Ini adalah penyakit otak progresif yang perlahan-lahan merusak kemampuan memori dan berpikir seseorang. Bayangkan, otak Anda adalah sebuah perpustakaan raksasa dengan jutaan buku. Penyakit ini tidak sekadar merobek halaman-halaman buku. Ia mula-mula mengacak-acak katalognya, lalu merobohkan rak-rak buku, dan kemudian mematikan lampu di ruang-ruang baca. Dan proses ini seringkali dimulai dari sudut-sudut paling tidak terlihat di dalam perpustakaan itu. Baiklah, mari kita mulai dengan tanda pertama yang paling sulit dikenali, karena sering disalahartikan sebagai sifat biasa. Ini adalah perubahan dalam selera humor dan keterampilan sosial. Bayangkan orang terdekat Anda, misalnya ayah atau kakek, yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap perkumpulan. Dia sering melontarkan lelucon, selalu tahu apa yang harus dikatakan, bersikap bijaksana, dan menawan. Namun tiba-tiba Anda menyadari bahwa leluconnya menjadi berbeda. Terasa hambar, dan kadang terang-terangan tidak pantas, bahkan terkesan kejam. Dia bisa saja mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada tamu di meja makan, dan sungguh-sungguh tidak mengerti mengapa semua orang terdiam. Ini bukan karena dia tiba-tiba menjadi orang jahat. Masalahnya, penyakit mulai menyerang lobus frontal otaknya. Bagian ini adalah navigator sosial kita yang bertanggung jawab atas empati, kebijaksanaan, dan pemahaman konteks. Akibatnya, orang tersebut berhenti membaca sinyal nonverbal, tidak menangkap sarkasme, dan tidak memahami mengapa perkataannya bisa melukai. Atau, bisa juga terjadi situasi sebaliknya. Seseorang yang sangat menyukai tamu dan perayaan yang ramai, tiba-tiba menjadi tertutup dan apatis. Dia menghindari pertemuan, menolak undangan, lebih memilih untuk duduk sendiri di depan televisi. Dan kita berpikir, dia hanya lelah, faktor usia, atau dia sedang stres. Namun sebenarnya, ini bisa jadi otak yang kehilangan kemampuan untuk memproses informasi sosial yang kompleks, dan isolasi menjadi mekanisme pertahanan baginya. Dan ini dia tanda kedua yang sering dianggap sepele sebagai sifat pelupa atau keanehan, yaitu masalah dengan uang. Dan saya tidak bicara tentang seseorang yang lupa membayar tagihan bulanan. Itu wajar dialami siapapun. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Hilangnya pemahaman akan nilai uang itu sendiri. Tiba-tiba, kerabat Anda yang biasanya hemat dan cermat, mulai melakukan pembelian yang sama sekali tidak logis. Ia bisa menghabiskan separuh uang pensiunnya untuk barang tidak berguna dari iklan televisi, atau membeli 10 kemeja yang sama persis hanya karena suka warnanya. Ia bahkan bisa menjadi korban penipuan, menyerahkan semua tabungannya kepada mereka, karena kemampuan berpikir kritis dan penilaian risikonya melemah. Tanda lainnya adalah kesulitan dengan operasi keuangan sederhana. Seseorang yang sepanjang hidupnya mengelola anggaran keluarga, tiba-tiba tidak bisa menghitung kembalian dengan benar di toko. Ia berdiri lama di kasir, mengutak-atik uang kertas, dan terlihat bingung. Atau tidak bisa mengisi formulir pembayaran tagihan bulanan. Bagi dia, angka dan nilainya mulai kehilangan makna, berubah menjadi simbol-simbol abstrak. Ini bukan kecerobohan. Ini adalah otak yang kehilangan salah satu keterampilan bertahan hidup terpenting di dunia modern.
Poin ketiga ini adalah yang paling sulit dikenali, karena sering disalahartikan sebagai kecanggungan atau kecerobohan biasa. Ini adalah masalah dengan persepsi visual spasial. Kedengarannya memang rumit, tapi sebenarnya dampaknya sangat jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya tekankan, ini sama sekali bukan tentang penglihatan yang buruk atau penggunaan kacamata, melainkan ini tentang bagaimana otak memproses informasi visual yang diterima mata. Contoh paling nyata adalah saat mengemudi. Seseorang dengan pengalaman mengemudi 40 tahun tanpa sekalipun kecelakaan, tiba-tiba kesulitan saat parkir. Dia sering menabrak trotoar, tidak lagi merasakan dimensi mobilnya, dan kesulitan memperkirakan jarak dengan kendaraan lain. Namun, gejala ini juga bisa terlihat dalam hal-hal kecil sehari-hari. Misalnya, saat menuangkan jus, dia sering tumpah dan tidak tepat masuk ke dalam gelas. Atau, mencoba menggantung lukisan di dinding, namun kesulitan mengarahkan paku ke pengaitnya. Dia mungkin sering tersandung di tempat yang rata, atau kesulitan menuruni tangga, karena otaknya tidak lagi bisa membaca kedalaman dan jarak dengan akurat. Ini bukan sekadar kecanggungan biasa. Ini adalah semacam GPS internal di otak kita yang mengalami malfungsi. Poin berikutnya ini masih sangat berhubungan dengan yang sebelumnya, tapi kini lebih spesifik membahas tentang urutan tindakan atau langkah-langkah. Seringkali kita menganggap ini hanya karena kurang perhatian atau lupa biasa. Padahal ini adalah kesulitan dalam melakukan tugas-tugas yang sudah sangat dikenal, terutama jika tugas tersebut melibatkan beberapa langkah berurutan. Ambil contoh sederhana saat memasak. Bayangkan ibu Anda yang sepanjang hidupnya selalu membuat kue apel andalannya. Resepnya sudah di luar kepala. Namun, suatu hari Anda mungkin melihat ia berdiri di tengah dapur dengan kebingungan. Ia sudah memasukkan tepung dan telur ke adonan, tapi ia benar-benar lupa langkah selanjutnya. Ia bisa lupa menambahkan gula, atau bahkan lupa memasukkan adonan ke oven. Gangguan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Seseorang mungkin mulai memakai baju, sudah mengenakan kemeja, lalu terjebak, lupa bahwa ia harus mengancingkannya. Atau ia mencoba menggunakan mesin cuci yang sudah ia kenal selama bertahun-tahun, tapi salah menekan program dan bingung kenapa mesinnya tidak menyala. Ini bukan karena malas atau kelelahan. Ini adalah kondisi di mana otak kehilangan kemampuannya untuk menyusun dan mempertahankan urutan logis langkah-langkah, seperti pertama A, lalu B, kemudian C. Algoritma yang bagi kita sangat sederhana, baginya menjadi teka-teki yang sangat rumit. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang mungkin paling sulit untuk kita sadari. Ini adalah hilangnya inisiatif dan munculnya apati total. Dan ini mungkin gejala yang paling menantang untuk didiagnosis, karena sangat mudah keliru dengan depresi, kelelahan mental, atau sekadar rasa malas biasa. Bayangkan, orang yang Anda sayangi sepanjang hidupnya adalah seorang pecinta kebun yang sangat bersemangat. Setiap musim semi, ia selalu tak sabar menunggu untuk pergi ke kebunnya, mengolah tanah dan merawat tanaman. Itu adalah gairahnya, cara ia melepaskan penat. Namun tiba-tiba, tahun ini, ia menolak keras untuk pergi. Setiap kali dibujuk, jawabannya selalu sama. Tidak mau, tidak tertarik, sudah lelah. Dan ini bukan sekadar suasana hati yang buruk. Ini seperti ada mesin pendorong internal yang dulu bertanggung jawab atas keinginan dan ambisi. Dicabut begitu saja dari dalam dirinya. Motivasi untuk melakukan apapun menghilang. Ia tidak lagi peduli dengan berita, kehidupan anak-anaknya, bahkan menolak bertemu teman-teman. Ini bukan kesedihan saat seseorang merasa terpuruk. Ini adalah kekosongan saat ia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dan kekosongan ini, ketidakpedulian total terhadap segala hal yang dulunya membawa kebahagiaan, adalah salah satu lonceng peringatan paling menakutkan dan dini dari penyakit Alzheimer. Poin berikutnya adalah perubahan halus tapi sangat kentara dalam pola bicara seseorang. Kita tidak sedang membahas situasi umum seperti lupa nama aktor atau kata yang rumit. Hal seperti itu wajar dan dialami oleh setiap orang. Masalahnya jauh lebih dalam. Ini merujuk pada kondisi di mana seseorang mulai kesulitan mengakses perbendaharaan katanya sendiri.
Ia ingin menyampaikan sesuatu, namun kesulitan menemukan kata yang tepat. Sebagai gantinya, ia akan mulai menggunakan kalimat atau frasa deskriptif. Alih-alih berkata, "Tolong berikan saya jam tangan," ia mungkin akan mengucapkan, "Tolong oper, benda itu," yang menunjukkan waktu di tangan. Atau, bukannya mengatakan obeng, ia akan bilang, "Itu loh, stik kecil buat mutar sekrup." Bicaranya menjadi lebih sederhana, minim kosakata, dan ia sering menggunakan kata-kata pengisi seperti atau apa ya. Indikator lain dalam pola bicara adalah kesulitan untuk mengikuti percakapan di tengah keramaian atau bersama beberapa orang. Ia akan cepat kehilangan alur pembicaraan, terputus dari dialog, menanyakan kembali hal yang baru saja diucapkan, atau bahkan hanya terdiam dan menarik diri. Ini adalah tanda bahwa otak tidak lagi mampu mengatasi multitasking dalam memproses percakapan atau informasi lisan yang cepat. Sekarang, mari kita bicara tentang hal-hal kecil sehari-hari yang sepintas terlihat lucu atau bahkan absurd. Orang mulai meletakkan barang-barang di tempat yang sama sekali tidak seharusnya. Kita semua mungkin pernah secara tidak sengaja meletakkan remote TV di kulkas saat sangat lelah. Tapi ini bukan itu. Ini tentang perilaku yang sistematis dan tidak logis. Anda bisa menemukan kacamata di tempat gula, atau dompet di rak sepatu, atau piring kotor di lemari pakaian bersih. Dan yang paling penting di sini bukan sekadar fakta bahwa dia lupa di mana meletakkan barang itu. Titik kuncinya ada pada hal lain. Pada saat dia melakukan itu, bagi otaknya yang sakit, itu adalah tindakan yang sepenuhnya logis dan benar. Dia sama sekali tidak melihat ada yang aneh. Ketika Anda kemudian menemukan barang-barang ini dan bertanya mengapa bisa ada di sana, orang itu entah benar-benar tidak ingat bagaimana dia melakukannya, atau bisa saja mengarang penjelasan yang sama sekali tidak masuk akal. Ini bukan sekadar lupa. Ini adalah gangguan pada koneksi logis di otak, di mana asosiasi yang biasa, kacamata di meja, kunci di dekat pintu masuk, mulai rusak. Selanjutnya kita akan membahas masalah disorientasi. Ini bukan berarti tersesat di hutan belantara yang belum dikenal. Yang saya maksud adalah saat seseorang kehilangan arah atau orientasi di tempat-tempat yang justru sudah sangat akrab baginya. Ini adalah salah satu gejala paling menakutkan, yang seringkali membuat penderitanya diam 1000 bahasa, karena rasa malu dan takut. Orang terdekat Anda mungkin pergi ke toko langganan yang sudah ia datangi puluhan tahun, lalu tiba-tiba berhenti di tengah jalan, kebingungan dan tidak tahu harus kemana. Jalanan yang sudah dikenal baik tiba-tiba terasa asing di matanya. Dia mungkin sampai di alamat yang tepat, tapi tidak bisa menemukan pintu rumahnya sendiri. Terkadang, gejala ini bahkan muncul di dalam lingkup rumah atau apartemennya sendiri. Seseorang bisa saja bangun malam hari untuk ke toilet, namun saat kembali, ia tersesat di lorong dan tak bisa menemukan kamar tidurnya. Momen-momen disorientasi ini bisa berlangsung dari hitungan detik hingga beberapa menit dan memicu kepanikan hebat pada penderitanya. Ia sadar ada sesuatu yang tidak beres, namun tidak berdaya untuk mengendalikan kondisi tersebut. Salah satu tanda peringatan lain yang seringkali dianggap remeh oleh keluarga sebagai ulah, usia tua, atau sekadar kurang rapi, adalah menurunnya kemampuan seseorang untuk menilai kondisi diri dan penampilannya. Penilaian diri yang objektif seolah sirna. Orang yang sepanjang hidupnya dikenal sangat rapi dan menjaga kebersihan, tiba-tiba berhenti merawat diri. Ia bisa memakai pakaian yang sama selama berhari-hari, lupa untuk menggantinya. Ia mungkin mulai jarang mandi atau menyikat gigi. Penampilannya pun menjadi tidak terurus dan berantakan. Yang paling krusial di sini adalah, ia sendiri sama sekali tidak melihat ada masalah dengan hal tersebut. Ketika Anda dengan hati-hati mencoba mengingatkannya, ia mungkin akan benar-benar terkejut atau bahkan tersinggung. Dengan nada heran, ia bisa berkata, "Ada apa? Saya baik-baik saja kok." Ia kehilangan kemampuan untuk menilai dirinya secara objektif dari sudut pandang orang lain. Dampak ini tidak hanya terbatas pada kebersihan saja. Ia bisa saja keluar rumah saat udara dingin dengan sandal musim panas.
atau mengenakan kemeja secara terbalik, dan baginya itu semua adalah hal yang normal. Gejala semacam ini mengindikasikan adanya gangguan serius pada area otak yang bertanggung jawab atas kesadaran diri dan pemahaman norma-norma sosial. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting, adalah gejala yang sangat menguras tenaga dan kesabaran orang-orang terdekat, yaitu tindakan, frasa, atau pertanyaan yang berulang-ulang. Orang tersebut bisa menanyakan pertanyaan yang sama setiap 5 menit. Misalnya, kapan Katya akan datang? Anda menjawabnya. 5 menit kemudian, ia bertanya lagi. Saya lupa, apakah Katya jadi datang hari ini? Dan ia melakukan ini bukan untuk membuat Anda kesal atau mengganggu. Ia sungguh tidak ingat bahwa ia sudah bertanya, dan Anda sudah menjawabnya. Ini adalah contoh paling jelas dari gangguan pada memori jangka pendek. Bayangkan bahwa informasi yang Anda berikan kepadanya tidak tercatat di hard disk otaknya. Informasi itu masuk, namun langsung hilang atau terhapus. Gejala ini juga dapat terlihat pada tindakan yang terus berulang. Ia bisa memindahkan barang yang sama berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain, atau terus-menerus memeriksa apakah pintu yang baru saja ia kunci sudah tertutup rapat. Ini bukan sekadar lupa biasa, melainkan sudah merupakan kerusakan sistemik pada memori. Dan sekarang, inilah bagian terpenting, momen yang bisa mengubah segalanya. Tahukah Anda, apa kebohongan terbesar dan paling kejam dari penyakit Alzheimer? Semua tanda-tanda yang sudah kita bahas, mulai dari apati, selera humor yang aneh, kesulitan parkir, sampai kesalahan dalam mengelola keuangan. Ini semua bisa muncul 5, 10, bahkan 15 tahun sebelum seseorang benar-benar kehilangan ingatan dan didiagnosis secara resmi. 15 tahun, bayangkan. Selama belasan tahun itu, keluarga seringkali menganggap keanehan-keanehan ini sebagai bagian dari sifat bawaan yang buruk, stres, atau sekadar tingkah laku orang tua. Mereka bahkan bisa bertengkar, merasa kesal atau marah padanya, tanpa menyadari bahwa orang yang mereka cintai itu sebenarnya sudah sakit, bahwa ini bukan salahnya. Dan disinilah letak tragedi sebenarnya. Waktu yang sangat berharga terbuang sia-sia. Waktu di mana seharusnya mereka bisa mempersiapkan diri, memulai terapi pendukung yang bisa memperlambat perkembangan gejala, membereskan masalah hukum dan keuangan, dan yang terpenting, sekadar memahami apa yang sedang terjadi, lalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang lebih besar kepada orang terkasih, bukan malah menyalahkan. Diagnosis dini memang tidak menyembuhkan penyakit ini, namun secara drastis bisa mengubah kualitas hidup, baik bagi penderita itu sendiri maupun seluruh keluarganya. Jadi, mari kita rangkum. Tanda-tanda Alzheimer yang tidak kentara ini bukan hanya tentang ingatan. Ini tentang perubahan kepribadian, kebiasaan sehari-hari, dan kemampuan untuk beradaptasi atau menavigasi dunia. Ini bisa berupa hilangnya selera humor, kecerobohan finansial, apati, serta kesulitan dalam berbicara dan orientasi spasial. Perhatikanlah orang-orang terdekat Anda. Jangan abaikan keanehan-keanehan yang muncul. Terima kasih sudah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, mohon berikan like dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah melihat tanda-tanda tidak kentara ini pada orang terdekat Anda? Atau mungkin Anda tahu gejala awal lainnya yang belum kami sebutkan? Silakan bagikan cerita Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa sangat membantu orang lain.